Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami kembali akan memberikan FR P3K tahun 2024. Nah teman-teman, ini video part 2 ya. FR part 1 dapat teman-teman nonton di video sebelum ini. Dan teman-teman masih seputar SJT P3K Guru teman-teman. Kami masih akan membahas tentang literasi dan numerasi karena yang ini yang paling banyak naik di seleksi P3K tahun ini. Nah, teman-teman, ini terbukti nih bahwa soal simulasi CAT P3K 2024 yang diselenggarakan oleh Guru Kreatif ini banyak sekali naik di seleksi P3K tahun ini. Oke, baik teman-teman sekalian, kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1, soalnya seperti ini. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang sedang menjalankan program peningkatan literasi. Suatu hari, Anda mendapati bahwa banyak siswa kurang tertarik membaca buku yang tersedia di perpustakaan. Saat berdiskusi dengan kepala perpustakaan, Anda mengetahui bahwa koleksi buku belum diperbarui selama beberapa tahun karena keterbatasan anggaran. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengusulkan kepada pihak sekolah untuk mengalokasikan anggaran tambahan guna memperbarui koleksi buku di perpustakaan. B. Mengadakan survei kepada siswa untuk mengetahui jenis buku yang mereka sukai sebelum mencari solusi lebih lanjut. C. Menggalang donasi buku dari guru, orang tua, dan masyarakat sekitar untuk menambah koleksi perpustakaan. D. Meminta siswa untuk memanfaatkan buku-buku yang ada meskipun mereka tidak terlalu tertarik. Dan E. Menyampaikan keluhan kepada kepala sekolah agar segera mengambil tindakan tanpa melibatkan pihak lain. Nah, teman-teman, untuk opsi A, B, C, D, E teman-teman ini ya, semuanya benar ya teman-teman. Namun yang paling tepat sebagai langkah awal yang kita lakukan sebagai guru adalah yang bagian B. Jadi kita adakan survei kepada siswa untuk mengetahui jenis buku yang mereka sukai sebelum mencari solusi lebih lanjut. Jadi pilihan B ini jawaban yang benar karena melakukan survei adalah langkah awal yang logis. Dengan mengetahui preferensi siswa, Bapak Ibu ini dapat menentukan langkah yang lebih sesuai, baik itu membeli buku baru, ataukah meminjam, maupun nanti menggalang donasi. Jadi langkah awal tentu adalah bagian B. Oke, next kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Anda diberi tugas untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah. Salah satu program yang Anda jalankan adalah kegiatan membaca bersama selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Namun sebagian siswa terlihat bosan dan kurang berpartisipasi. Apa langkah terbaik yang bisa Anda ambil untuk meningkatkan antusiasme mereka? A. Memberikan sanksi kepada siswa yang tidak berpartisipasi agar mereka lebih disiplin dalam kegiatan ini. B. Menghentikan program membaca bersama karena dianggap kurang efektif oleh siswa. C. Mengganti kegiatan membaca dengan kegiatan lain seperti diskusi kelompok atau menonton video edukasi. D. Meminta guru lain untuk ikut memotivasi siswa agar lebih serius dalam membaca. Dan E. Memilih materi bacaan yang lebih sesuai dengan minat siswa melalui diskusi bersama mereka. Teman-teman ingat, semua ini tepat. Jadi yang dicari adalah langkah terbaik dari best of the best option dari kelima opsi ini. Dan yang tepat itu adalah bagian E. Memilih materi bacaan yang lebih sesuai dengan minat siswa melalui diskusi bersama dengan siswa-siswa tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Ini jawaban benar karena memilih materi yang sesuai dengan minat siswa adalah langkah yang paling efektif. Dengan cara ini, siswa akan lebih terlibat dan menikmati kegiatan membaca sehingga tujuan literasi tercapai. Oke, jelas ya teman-teman? Next kita ke soal nomor 3.
Di kelas Anda, beberapa siswa mengalami kesulitan membaca dengan lancar. Anda ingin membantu mereka agar tidak tertinggal dari teman-temannya. Apa langkah pertama yang paling tepat untuk dilakukan? A. Membuat kelompok belajar khusus untuk siswa yang mengalami kesulitan membaca. B. Memberikan tugas tambahan membaca di rumah untuk meningkatkan kemampuan mereka. C. Mengidentifikasi penyebab kesulitan membaca melalui evaluasi individu. D. Mengadakan lomba membaca di kelas agar siswa termotivasi untuk belajar lebih giat. Dan E. Meminta orang tua siswa tersebut untuk memberi les tambahan di luar sekolah. Nah, teman-teman ingat, kata kuncinya adalah siswa kesulitan membaca dengan lancar. Maka langkah pertama yang kita lakukan sebagai guru adalah bagian C. Jadi mengidentifikasi penyebab kesulitan membaca melalui evaluasi individu. Ini adalah jawaban yang benar karena mengidentifikasi penyebab adalah langkah awal yang logis. Dengan mengetahui apa yang menyebabkan kesulitan membaca, kita bisa memberikan intervensi yang tepat. Kita bisa memberikan solusi yang tepat kepada siswa tersebut. Oke. Next kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini teman-teman. Sekolah Anda mendapat hibah berupa koleksi buku baru untuk perpustakaan. Anda diminta untuk membantu meningkatkan jumlah kunjungan siswa ke perpustakaan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menyelenggarakan lomba atau kegiatan menarik di perpustakaan untuk menarik minat siswa. B. Membuat jadwal kunjungan wajib bagi semua kelas setiap minggu. C. Membagikan koleksi buku secara langsung ke kelas agar siswa tidak perlu datang ke perpustakaan. D. Menugaskan siswa untuk merangkum buku tertentu sebagai bagian dari tugas harian mereka. Dan E. Membiarkan siswa datang ke perpustakaan jika mereka merasa butuh tanpa paksaan. Teman-teman, kira-kira apa langkah terbaik agar siswa ini suka pergi ke perpustakaan untuk membaca buku? Jadi yang tepat yang kita lakukan adalah tentu bagian A. Menyelenggarakan lomba atau kegiatan menarik di perpustakaan untuk menarik minat siswa. Kenapa A teman-teman ya? Jadi kita menyelenggarakan kegiatan menarik seperti mungkin lomba literasi, diskusi buku, atau pameran kreatif. Ini bisa meningkatkan daya tarik perpustakaan dan tentu akan mendorong siswa ini untuk datang secara sukarela. Jadi tanpa paksaan, tanpa kewajiban. Jadi siswa ini betul-betul mau tertarik untuk datang ke perpustakaan dengan adanya lomba atau kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di perpustakaan. Next, kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini. Seorang siswa mengaku kepada Anda bahwa ia merasa minder membaca di depan teman-temannya karena tidak lancar. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memintanya untuk terus mencoba membaca di depan kelas agar lebih percaya diri. B. Memberikan bimbingan membaca secara pribadi hingga ia merasa lebih siap. C. Tidak melibatkan siswa tersebut dalam kegiatan membaca di depan kelas untuk menghindari rasa malunya. D. Memotivasi siswa lain untuk mendukung dan memberikan semangat pada siswa tersebut. Dan E. Mengajukan siswa tersebut untuk mengikuti pelatihan literasi khusus di luar sekolah. Oke, teman-teman. Kira-kira solusi yang tepat untuk siswa yang tidak percaya diri dalam membaca adalah tentu bagian B. Kita berikan bimbingan membaca secara pribadi sehingga ia merasa lebih siap. Jadi ini menunjukkan empati teman-teman ya dan perhatian kita kepada kebutuhan individu siswa tersebut. Jadi jelas ya B opsi yang tepat untuk soal nomor 5. Oke, next teman-teman kita ke soal nomor 6. Soalnya seperti ini. Dalam rangka memotivasi siswa untuk membaca, Anda ingin menerapkan program literasi dengan pendekatan teknologi. Namun, tidak semua siswa memiliki akses perangkat elektronik di rumah. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Membatasi program hanya untuk siswa yang memiliki akses teknologi agar pelaksanaannya lebih mudah. B. Mengusulkan kepada sekolah untuk menyediakan fasilitas perangkat elektronik bagi siswa yang membutuhkan. C. Membuat program alternatif yang tidak memerlukan teknologi sehingga semua siswa dapat berpartisipasi. D. Menggabungkan program literasi berbasis teknologi dengan aktivitas lain seperti membaca buku fisik
Dan E. Menunda pelaksanaan program hingga semua siswa memiliki akses yang setara terhadap teknologi. Gini teman-teman, solusinya adalah ada di bagian C. Jadi kita menggabungkan program literasi berbasis teknologi dengan aktivitas lain seperti membaca buku fisik. Jadi sehingga semua siswa ini tercover, terakomodasi kebutuhan membacanya teman-teman. Dengan kita menggabungkan aktivitas berbasis teknologi ini merupakan solusi yang inklusif dan praktis. Jadi semua siswa tetap dapat berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan akses mereka. Oke, next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 7 ya. Soalnya seperti ini. Sekolah Anda berencana mengadakan lomba literasi antar kelas untuk meningkatkan semangat membaca. Beberapa siswa mengatakan enggan berpartisipasi karena merasa lomba ini terlalu sulit. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyederhanakan kriteria lomba agar lebih banyak siswa yang tertarik untuk ikut serta. B. Mengganti lomba dengan kegiatan literasi lain yang tidak melibatkan kompetisi. C. Memberikan penghargaan untuk setiap siswa yang berpartisipasi, bukan hanya pemenang. D. Membentuk kelompok diskusi kecil untuk membantu siswa yang merasa kesulitan mempersiapkan lomba. Dan E. Memaksa siswa untuk ikut lomba agar mereka terbiasa menghadapi tantangan. Oke, teman-teman, untuk soal ini yang tepat itu adalah bagian C. Jadi kita berikan penghargaan untuk setiap siswa yang berpartisipasi. Jadi bukan hanya yang pemenang saja. Kenapa C teman-teman? Jadi memberikan penghargaan ini kepada semua siswa ini, siswa akan merasa dihargai. Sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk ikut berpartisipasi tanpa rasa takut gagal. Jadi C opsi yang tepat. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita ke soal bonus ya, saya kembali lagi menginformasikan teman-teman bahwa kami membuka kelas premium dan simulasi tes berbasis CAT nih teman-teman. Jika semisal teman-teman ada yang berminat, teman-teman bisa menghubungi ke WA ini ya. Jadi ini admin 1 dan ini admin 2. Oke, nah teman-teman ini bisa juga langsung DM di Instagram Sulnana. Dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi di bawah ini teman-teman, agar teman-teman mudah menghubungi kami. Oke, nanti teman-teman akan diberikan username dan password teman-teman. Ini beberapa testimoni teman-teman yang telah bimbel dan simulasi ini. Ini ada dari Bu Mirli Palista, ini tes hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah selesai tes sesi 1 pagi tadi. Alhamdulillah di komputer saya tadi saya mendapatkan skor 570, tapi di live YouTube skor 562. Semangat ya Bapak Ibu, intinya jaga kesehatan, siapkan tubuh yang fit, sarapan, makan terlebih dahulu, dan jangan gugup. Semoga apa yang kita harapkan tercapai ya. Jadi ini dari kelas C1 teman-teman, ini pesertanya ada 185 orang di grup ini. Kemudian ada dari Ibu Mega, Pak soalnya yang dibimbel keluar semua Pak, soalnya pendek cuman jawaban hampir mirip jadi ngeblank Pak, dapat nilai 547 Pak, Alhamdulillah. Kemudian ada dari Pak Yohanes, terima kasih bimbingannya Pak Sul, puji Tuhan hasilnya memuaskan. Ini mungkin ini dia peringkat 2 nih teman-teman ya, dia top skor ini Pak Yohanes. Kemudian ibu ini dia peringkat ketiga, Ibu Merli. Kemudian ada dari Pak Puji, Bu Puji, alhamdulillah Pak, nilai kami 575. Kami tes sesi 3 Bengkulu tanggal 4 kemarin. Kemudian ada teman-teman masih dari grup C1, Ibu Ain Fitriani, bentuk soalnya hampir persis dengan yang kita pelajari dengan Pak Sul, Bu. Bentuk soal SJT. Oke teman-teman ya, jika teman-teman berminat, teman-teman tadi hubungi kedua nomor yang tadi, atau nanti ada lagi nomor 1 di kolom deskripsi. Dan ini username teman-teman, nanti teman-teman akan dapatkan setelah mendaftar di simulasi ini. Dan ini nanti seperti ini tampilan soalnya teman-teman. Oke, nah jika teman-teman berminat, saya ulangi sekali lagi, bisa menghubungi di kedua nomor ini, admin 1, admin 2, atau DM di Instagram Sulnana. Oke, baik teman-teman, ini soal bonusnya ya. Seperti biasanya, silakan tuliskan di kolom komentar.
Anda memperhatikan bahwa sebagian siswa lebih suka membaca materi dari internet dibandingkan buku teks di perpustakaan. Namun, mereka sering kesulitan memilah informasi yang valid dari sumber yang kurang dapat dipercaya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengarahkan siswa untuk hanya menggunakan buku teks agar mereka mendapat informasi yang pasti valid. Kemudian B. Memberikan pelatihan literasi digital kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengevaluasi sumber informasi. C. Menyediakan daftar situs web terpercaya yang dapat dijadikan referensi oleh siswa. D. Mengurangi penggunaan internet dalam pembelajaran untuk menghindari masalah terkait informasi tidak valid. Dan E. Mengingatkan siswa untuk berhati-hati saat mencari informasi tanpa memberi panduan lebih lanjut. Oke, teman-teman, tulis ya di kolom komentar. Kira-kira opsi jawaban yang tepat untuk soal bonus adalah apa? Nanti juga teman-teman tolong diberikan alasan memilih opsi tersebut. Oke, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sekian untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Oke, dan kami doakan teman-teman semuanya peserta bimbel, peserta simulasi dan penonton setia channel Guru Kreatif 4.0 ini dimudahkan langkahnya untuk lolos ASN 3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.